Ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak sih kita menjamak sholat di waktu hari Jumat? Maka ini juga permasalahan khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya menjamak sholat di hari Jumat. Wallahu a'lam, ya, kami pribadi berpandangan bahwasanya boleh seseorang menjamak sholat di hari Jumat, antara sholat Jumat dengan sholat asar. Kenapa? Karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Kalau Anda telat Jumatnya, maka diganti dengan zuhur. Maka kata para ulama, ya, yang mengganti itu ya mengambil hukum asalnya. Oleh karena itu, insya Allah tidak mengapa kalau ada orang menjamak antara Jumat dengan asar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, dan salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai-santai, ngomentari apa-apa yang salah, apa-apa yang kurang cocok, apa-apa yang timpang. Teman-teman, itu tadi penjelasan dari sang ustadz ya. Kami di sini tidak mengkritik statement beliau karena beliau sudah mengatakan ini khilaf antara ulama. Hanya saja ada beberapa hal yang akan kami terangkan lebih detail agar lebih jelas dan lebih terarah ya, sebab ini keterangannya masih terlalu mujmal, terlalu global teman-teman ya. Syarat-syaratnya tidak disebutkan juga. Oke. Baik, kita perinci pendapat-pendapat mengenai boleh atau tidak mengenai menjamak sholat Jumat dan sholat duhur teman-teman ya. Dari kalangan Wahabi sebenarnya hal ini tidak diperbolehkan ya, baik bin Bas atau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal ya, ini tidak diperbolehkan teman-teman ya, menjamak sholat Jumat dan sholat duhur. Tapi nggak tahu Ustadz itu beliau bermanhaj salaf Wahabi, tapi beliau tidak menggunakan pendapat dari ulama-ulama Wahabi dan Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah. Oke teman-teman ya. Oke, kemudian kita langsung saja ke madhab Hanafi. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Amal Hanafiyatu fa innahu la yushra'u indahum al-jam'u illa fil haji yauma arafata bainal dhuhri wal asri wa fil muzdalifati bainal maghribi wal isya'i. Adapun madhab Hanafiyah, ulama-ulama dari kalangan Hanafi itu tidak mensyariatkan menjamak sholat apapun ya, sholat apapun, baik sholat Jumat maupun sholat fardu yang lain, kapanpun itu tidak boleh, kecuali pada musim haji di hari Arafah dan di Muzdalifah. Qala Majduddin Abul Fadl Al-Musili Al-Hanafi rahimallahu ta'ala, qala wala yujma'u baina sholataini fi waqtin wahidin fi hadirin wala safarin. Tidak boleh menjamak dua sholat di satu waktu, baik di hadirin, di rumah, tidak bepergian, wala fi safarin, maupun di saat safar atau di saat bepergian. Liqauli ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini yang dipegang dalilnya oleh imam-imam kalangan Hanafi. Kemudian wa amal Malikiyah, katanya Syekh Muhammad Shalih Munajjid, falam naqfu lahum ba'da tulil bahsi 'ala nassin fi khususi jam'il jum'ati ma'al asri. Syekh Shalih Munajjid tidak menemukan sampai sejauh ini di dalam pembahasan ini tidak menemukan nas yang khusus yang membahas tentang menjamak sholat Jumat dan asar di kalangan ulama Malikiyah menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya. Syekh Shalih Muhammad Al-Munajjid ini syekhnya Wahabi teman-teman ya. Kemudian wa amma Syafi'iyatu fayarawna jawazal jam'i bainal jum'ati wal asri jam'a taqdimin 'alal mu'tamadi fil madhhabi. Adapun dari kalangan imam-imam madhab Syafi'i, mereka berpendapat boleh menjamak sholat Jumat dan asar tapi dengan jamak takdim 'alal mu'tamad. Ini pendapat yang dipegang di dalam madhab ya, harus dilakukan dengan jamak takdim. Jadi menjamak sholat Jumat dan sholat asar ini dilakukan pada waktu zuhur, bukan dilakukan pada waktu asarnya. Kalau dilakukan pada waktu asarnya maka tidak boleh teman-teman ya. Nasnya adalah yajuzul jam'u fi safarin al-qasru. Boleh menjamak atau mengqasar di dalam safar ya, lil akhbaril atiyah. La fi safari al-qasir. Tapi tidak boleh menjamak
Jumat dan asar ini, oke. Tapi tidak boleh menjamak sholat itu di safar qosir, bepergian dengan jarak yang pendek. Jarak yang pendek di sini artinya di bawah ketentuan jarak minimum menurut madhab Imam Syafi'i. Jarak minimum di madhab Syafi'i dalam bepergian yang diperbolehkan mengqosor atau menjamak sholat adalah sejauh 16 farsah atau 80, ada yang mengatakan 84 km minimal itu teman-teman ya. Jadi kalau kurang dari 80 km ini tidak boleh kita menjamak atau mengqosor sholat, baik sholat Jumat maupun sholat yang lain teman-teman ya. Pendapat ini dituangkan di kitab Asnal Mathalib juz 1 halaman 242 dan disahkan oleh dan disahihkan oleh Imam Ar-Romli Al-Kabir fi hasyatihi. Di madhab Syafi'i ada Imam Ar-Romli Al-Kabir, ada Imam Ar-Romli As-Shaghir. Kalau Imam Ar-Romli Al-Kabir itu Imam Syihabuddin bin Ahmad Ar-Romli. Kalau Imam Ar-Romli As-Shaghir itu putra beliau, yaitu Syamsuddin bin Syihabuddin Ar-Romli, teman-teman. Sama-sama imam, sama-sama pengarang kitab juga, sama-sama pernah mensyarah kitab Az-Zubat juga. Qauluhu wal jum'atu kadzuhri fi jam'i taqdim. Jumat itu seperti sholat duhur ya, kalau ingin melakukan jamak takdim. Gambarannya ay ka anda khala al musafiru qaryatan bi tariqihi yaumal jum'ati fal afdalu fi haqqihi ad-dhuhru, lakin law shalla al jum'ata ma'hum fayajuzu lahu fi hadhil halati ay yajma'a al asra ma'aha taqdiman. Intaha. Gambarannya seperti seorang musafir yang memasuki sebuah daerah atau sebuah desa di tengah perjalanan pada hari Jumat. Nah, maka yang afdol bagi musafir ini sebenarnya dia harusnya melakukan sholat duhur yang afdol itu. Akan tetapi jika dia melakukan sholat Jumat bersama kaum yang bersama penduduk setempat, maka boleh. Dan dia juga boleh menjamak antara duhur dan asar atau Jumat dan asar ini dengan jamak takdim ya. Kalau dia ingin menjamak sholat Jumatnya maka harus dijamak takdim. Tapi kalau menjamak duhur dan asarnya tidak apa-apa takhir teman-teman ya. Wa yamtani'u jam'uha ta'khirun li'annaha la yata'atta ta'khiruha an waqtiha. Maka tidak boleh menjamak sholat Jumat dan asar ini dengan melakukan jamak takhir, yaitu dilakukan pada waktu asarnya, sebagaimana pendapat Abul Qasim Ar-Rafi'i di dalam kitab Al-Bujairumi ala Syarhil Manhaj juz 1 halaman 365. Lalu juga terdapat di kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i karya Imam Rafi'i juz 2 halaman 494 dan Syarhul Wajiz Imam Rafi'i juz 4 halaman 481, kemudian di Syarhul Muhadzab karya Imam Nawawi juz 4 halaman 262. Lalu apakah di madhab Imam Malik atau di kalangan Imam Malikiyah benar-benar tidak ada nas yang membahas tentang ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sholeh Munajjid, Syekhnya Wahabi ini teman-teman. Kita cari saja teman-teman ya. Oke. Di sini ternyata ada wa muqtada qaulil Malikiyah jawazul jam'i bainahuma mutlaqan li'annahum dzakaru anna waqtal jum'ati mumtaddun ila ma qabla al-ghurubi. Syarhul Khorosi wa Hasyiatul Adawi, kemudian Manhul Jalil. Ternyata pendapat imam-imam di madhab Malikiyah itu memperbolehkan menjamak antara sholat Jumat dan sholat duhur secara mutlak. Artinya secara mutlak berarti di sini tidak ditentukan harus jamak takdim atau jamak takhir. Karena menurut mereka waktu sholat Jumat ini panjang sampai sebelum turunnya matahari, yaitu di waktu asar teman-teman ya. Sebagaimana yang dijelaskan di kitab Syarah Al-Khorosi, kemudian Wahasyiatul Adawi juz 2 halaman 72 sampai 73, kemudian kitab Manhul Jalil juz 1 halaman 424 sampai 425. Jadi kesimpulannya
menjamak sholat Jumat dan Ashar menurut imam 4 madhab. Yang pertama di madhab Wahabi aja. Di madhab Wahabi, Imam bin Bas itu tidak memperbolehkan karena haknya musafir ini sholat duhur, bukan sholat Jumat, begitu teman-teman ya. Lalu di madhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabila juga tidak memperbolehkan. Kemudian di madhab Imam Hanafi ini juga tidak memperbolehkan secara mutlak sholat apapun, baik di rumah maupun di perjalanan, sholat apapun itu tidak boleh menjamak ya, atau mengqashar, kecuali di musim haji, di hari Arafah dan di Muzdalifah, sesuai dengan tekstual hadisnya seperti itu teman-teman. Lalu di madhab Syafi'i ini diperbolehkan menjamak sholat Jumat dan sholat duhur dengan syarat tidak musafirnya itu tidak jarak pendek ya, yaitu harus dengan syarat safarnya atau bepergiannya harus mencapai batas minimum jarak seorang musafir, yaitu 16 farsah atau 80 atau 84 km minimal. Dan jamak sholat Jumat serta Ashar ini harus dilakukan di waktu duhurnya, yaitu jamak takdim berarti. Nah, kalau di madhab Malikiyah diperbolehkan juga menjamak sholat Jumat dan sholat Ashar, hanya saja perbedaannya di sini di kalangan imam-imam madhab Malikiyah tidak mensyaratkan harus dilakukan di waktu duhur atau harus jamak takdim, tidak teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Alfa minkum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.